Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 1053311000721. Kelas BI 2A, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, saya akan menjelaskan beberapa kebudayaan yang ada di daerah saya, yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang pertama yaitu Mancapadang. Mancapadang merupakan kesenian Kepulauan Selayar yang berupa bela diri dengan menggunakan alat pertahanan diri berupa pedang dan diiringi alat musik tradisional yang disebut kuy-kuy. Selain alat musik kuy-kuy, ada alat musik lainnya seperti gendang dan gong. Ketiga alat musik ini dimainkan dengan cara bersamaan sehingga menghasilkan musik yang indah. Keindahan dan merdunya suara musik yang dimainkan ternyata berpengaruh pada setiap gerakan para pemain, karena setiap ketukan sangat berpengaruh pada gerakan para pemain pedang. Oleh karena itu, antara pemain Mancapadang dengan pemain musiknya harus tercipta kerjasama yang baik sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mancapadang biasanya ditampilkan pada upacara pernikahan atau pesta-pesta lainnya seperti upacara penyambutan tamu. Hal ini dipercaya kampung dalam keadaan aman. Mancapadang sudah ada di Kepulauan Selayar sejak Kerajaan Gantara Ngaleng Bata. Kerajaan yang berkuasa di Kepulauan Selayar ketika itu kurang lebih sekitar abad 14 hingga abad 15. Selain Mancapadang, ada kesenian Kepulauan Selayar yang berupa bela diri dan tak jauh berbeda dengan Mancapadang. Namun, bela diri yang satu ini tidak menggunakan senjata dan dikenal dengan sebutan Kongtau. Kongtau merupakan seni bela diri yang dilakukan oleh dua orang untuk melakukan pertahanan diri tanpa menggunakan senjata dan diiringi musik tradisional yakni gong dan gendang. Kesenian ini sudah ada di Selayar sejak tahun 1980-an yang dibawa oleh para penjajah. Seperti halnya Mancapadang, Kongtau pun sering ditampilkan pada pesta pernikahan ataupun penyambutan tamu. Kebudayaan yang kedua yaitu Atojeng. Atojeng yang dalam bahasa Selayar berarti ayun. Kebudayaan yang satu ini menggunakan sejenis alat berupa ayunan raksasa yang cara memainkannya diayun sekuat tenaga. Alat ayunan pun berbeda pada umumnya. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat ayunan raksasa ini diantaranya adalah kayu, bambu, akar pandita, sejenis tumbuhan merambat yang digunakan untuk mengikat setiap ruas pada tiang-tiang setiap ruas. Dan tak lupa tali penyangga, tinggi tiang penyangganya sekitar 5 hingga 9 meter. Untuk memainkan permainan ini, biasanya dinaiki oleh satu atau dua orang wanita dan ada pula dua orang dewasa yang bertugas untuk mengayun yang biasa disebut dengan pengambang. Tugas sang pengambang ini hanya menarik ayunan sebatas busan. Jika lebih, maka si pengambang biasanya mendapat hukuman yakni dengan bernyanyi atau menghentikan permainan ini. Atojeng hanya untuk raja dan keturunannya. Namun saat ini Atojeng pun ditampilkan setiap bulan Muharram, acara Maulid Nabi, ketika panen tiba atau mandi bersama-sama. Atojeng pun bermakna sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga salah satu bentuk penghormatan terhadap raja-raja terdahulu. Biasanya, Atojeng pun ditampilkan sambil membacakan pantun khas Selayar dengan pemain menggunakan baju khas Selayar yang dikenal dengan sebutan baju lau. Nah, kebudayaan yang ketiga yaitu Tari Pangaru. Tari Pangaru atau disebut juga Hanaria Pangaru merupakan tarian yang berasal dari desa Sanbali, Kecamatan Pasinangaru, Kabupaten Kepulauan Selayar. Tari Pangaru merupakan tarian magis karena setiap gerakan para penarinya sangat berbahaya dengan menyayat
bagian tubuh dengan menggunakan badik atau senjata tajam khas Selayar. Tarian ini diiringi oleh beberapa alat musik tradisional seperti gendang, gong, dan alunan pui-pui. Iramanya yang khas dapat membangkitkan emosi para penari hingga tak sadarkan diri. Para penari pun menusuk atau menyayat tubuh mereka dengan badik. Selain penari, terdapat juga dayang-dayang, pemimpin adat, dan para pemain musik. Dan uniknya, mereka menggunakan pakaian khas kerajaan. Tarian ini tercipta karena ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa gembira atas ditemukannya sumber air untuk kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, pengaruh pun dimodifikasi menjadi sebuah tarian hingga tradisi turun-temurun yang senantiasa digelar pada acara-acara pesta. Nah, kebudayaan yang keempat yaitu bati-bati. Bati-bati merupakan tarian tradisional berbalas pantun, diiringi alat musik tradisional seperti gambus dan rebana. Dan kesenian bati-bati ini muncul pada tahun 1950. Ketika itu, kesenian ini dibawa oleh pelaut yang singgah di pantai Selayar. Uniknya, pantun yang dikeluarkan oleh para penyanyi ini diucapkan secara spontan tanpa teks atau naskah, sehingga hanya orang yang mampu berpikir secara cepatlah yang bisa menjadi penyanyi bati-bati. Bati-bati biasanya dinyanyikan semalaman suntuk, mulai dari Isya hingga terbitnya sang fajar. Batik-batik biasanya digelar pada pesta pernikahan ataupun acara pesta lainnya. Ada yang unik dari kesenian batik-batik ini. Keunikannya terlihat dari alat musik gambusnya. Di ujung alat musik ini terdapat cermin yang dulu digunakan untuk melihat lawan jenis. Karena waktu itu bertatap muka secara langsung dianggap tabu. Jadilah kini setiap pembuatan gambus terdapat cermin di ujungnya. Kalau melihat kesenian batik-batik ini mirip dengan kesenian qasidah atau rebana yang berasal dari kota Semarang yang dimainkan jika ada hajatan. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai beberapa kebudayaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya bukan sesuatu yang kuno dan tradisional. Budaya adalah sesuatu yang organik. Setiap lagu baru, pakaian jenis baru, film baru, cerita yang baru, semua itu adalah hasil budaya. Budaya itu hidup dan terus berkembang. Dengan bercerita, kita bisa menyampaikan nilai-nilai universal yang diakui setiap budaya, sehingga berbagai budaya unik bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Keunikan budaya harus dibagikan agar ada pemahaman umum bahwa keunikan itu bukan sesuatu untuk ditakuti, bukan sesuatu yang harus dihancurkan. Ada banyak yang ingin disampaikan, ada banyak yang bisa dilihat. Dunia ini sangat kaya kebudayaannya. Banyak harta karun tersembunyi yang bisa dieksplorasi.